Selamat pagi anak-anak, selamat siang atau selamat sore, selamat malam, dimanapun kamu ada dan sedang mendengarkan video dari Miss. Kali ini kita akan belajar atau Miss akan bercerita tentang daur air. Daur air ini secara umum dikatakan sebagai siklus air. Jadi daur air dengan siklus air itu sama saja, atau kalau lebih mudahnya perputaran air. Jadi air itu mengalami perubahan-perubahan yang nantinya akan kembali menjadi air juga di tempat yang semula. Jadi membentuk pola apa? Pola seperti lingkaran dan tidak terputus. Selama kita menjaga kelestarian air laut, maka air akan terus tetap ada karena dia berputar. Oleh sebab itu, air disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dapat diperbarui artinya selalu ada, tetapi harus kita lestarikan. Bagaimana kita melestarikannya nanti akan diceritakan, tapi di video berikutnya. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke daur air atau siklus air. Awal mula daur air itu adalah dari air laut. Air laut ini menguap karena panas matahari. Ketika menguap, dia ke atas membentuk uap air. Ini perubahan ini disebut sebagai evaporasi atau penguapan. Jadi evaporasi atau penguapan adalah perubahan air menjadi uap air. Penguapan tidak hanya terjadi pada air laut saja, tapi penguapan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Ketika dia mengadakan fotosintesis, dia menghasilkan oksigen dan karbohidrat, di mana karbohidrat diedarkan ke seluruh tubuh tanaman, sisanya nanti disimpan sebagai cadangan makanan, sedangkan oksigennya sebagian digunakan untuk pernafasan, nah sebagian pula dikeluarkan melalui stomata dan lentisel. Nah, kemudian itu yang disebut sebagai penguapan. Penguapan pada tanaman ini disebut dengan istilah transpirasi. Ketika gas atau uap yang dikeluarkan oleh tanaman bergabung menjadi satu dengan uap air dari penguapan air laut. Kenapa bisa bergabung menjadi satu? Karena kena angin. Uap air ini karena ditiup oleh angin, makin lama kan makin ke atas. Nah, udara di atas itu kan dingin, sehingga uap air ini menjadi dingin, kemudian mengembun. Jadi di dalam awan terjadi pengembunan. Peristiwa pengembunan disebut dengan kondensasi. Jadi kondensasi ini perubahan dari uap air dari gas menjadi air. Nah, makin lama di dalam awan ada air kan, makin lama makin berat, akhirnya turun hujan. Turunnya hujan ini disebut dengan peristiwa presipitasi. Hujan kan ada di mana-mana, ada yang langsung ke laut, kembali lagi, ada juga yang ke daratan, ada juga yang ke gunung. Nah, kalau yang ke gunung, airnya kemudian ada yang langsung diserap oleh tanah, ya, ada juga yang sebagian mengalir kembali ke sungai dan airnya kembali ke laut. Penyerapan air masuk ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Demikian juga kalau ketika hujan turun mengenai tanaman, oleh tanaman akan diserap dibantu oleh akar membentuk mata air di dalam tanah. Ini juga disebut sebagai peristiwa infiltrasi. Jadi ketika air diserap ke dalam tanah, itulah yang disebut dengan proses infiltrasi. Jadi kita perhatikan tahap-tahap dalam daur air. Yang pertama adalah penguapan air laut,
yang disebut dengan evaporasi. Berikutnya adalah penguapan dari tanaman yang disebut transpirasi. Kemudian pengembunan ketika uap sudah membentuk awan, kemudian karena dingin berubah menjadi air, itu disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Kemudian turun airnya yang kita sebut sebagai hujan, itu disebut dengan presipitasi. Kemudian airnya diserap di dalam tanah, kita sebut dengan infiltrasi, langsung menyerap ke dalam tanah atau dibantu oleh akar-akar pada tanaman membentuk mata air. Demikianlah terjadinya daur air atau terjadinya siklus air, dia berputar secara terus-menerus. Mari kita ulang supaya kita bisa mengingatnya. Kalau kamu nanti bisa mengingat step-step ini, berarti kamu sudah hafal pola-polanya. Kita mulai, ini adalah evaporasi pada tahap A, penguapan. Kemudian pada tahap B, ya, ini awan kecil yang kemudian bergabung, awan-awan kecil membentuk menjadi awan yang besar. Isinya adalah uap air, karena makin lama makin dingin menjadi air. Ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Nah, peristiwa yang C, ya, yang C adalah turun hujan. Turun hujan berarti uap air berubah menjadi air. Ini disebut dengan presipitasi. Kemudian yang tahap D adalah penguapan juga. Penguapan juga, tapi melalui tanaman, disebut dengan transpirasi. Kemudian lihat airnya, kemudian ada yang mengalir ke laut, ada yang diserap ke dalam tanah, disebut dengan infiltrasi. Tadi sudah Miss katakan bahwa selama kita menjaga siklus air, semua air pasti akan ada kembali, asalkan kita lestarikan. Nah, sekarang ini kita perlu cemas karena air di laut sudah mulai tercemar. Banyak sekali limbah-limbah pabrik yang dibuang di air laut sehingga air tidak bisa menguap dengan sempurna. Inilah yang kita khawatirkan karena itu mengganggu jalannya siklus air atau jalannya perputaran air. Polusi itu dari mana? Polusi dari pabrik. Pabrik itu membuang limbahnya ke sungai. Hal ini juga mempengaruhi, selain mempengaruhi siklus dari air, dia akan mempengaruhi kehidupan atau ekosistem yang ada di dalam laut. Kenapa? Karena ketika tertutup oleh limbah, matahari tidak bisa masuk ke dalam laut. Laut tidak bisa menguap. Dan satu lagi, ketika matahari tidak bisa masuk ke dalam laut, tumbuhan laut akan mati. Tumbuhan laut mati, tidak bisa berfotosintesis dan dia tidak bisa menghasilkan oksigen, maka kehidupan laut pun seperti ikan yang merupakan anggota dari ekosistem laut juga akan punah. Terus apalagi akibatnya? Industri membuang gas-gas beracun. Asap-asap ini hasil dari pembakaran di pabrik. Hasil dari pembakaran di pabrik itu artinya mesin-mesin pabrik yang menggunakan solar kemudian menimbulkan asap, kayak kendaraan bermotor, mobil lah atau motor mengeluarkan asap dari knalpotnya. Nah, inilah gas-gas yang dikeluarkan oleh asap-asap pabrik, cerobong pabrik. Maka ini sebenarnya solusi dari pemerintah menghimbau supaya pabrik-pabrik ini didirikan di luar pemukiman penduduk, perumahan penduduk, sehingga penduduk tidak terkena dampak dari industri. Yang kedua, cerobong-cerobongnya sudah tinggi sekali. Namun walaupun pemerintah sudah menghimbau demikian, banyak pabrik yang
mengadakan pelanggaran, misalnya dengan membuang limbah ke sungai, dan serobong juga tidak dibuat tinggi dan sebagainya. Padahal seperti yang diterangkan dalam video yang pertama, ini juga membuat hujan asam. Ketika hujan turun bercampur dengan gas-gas ini, hujan sudah tidak sehat lagi karena sudah mengandung gas-gas beracun buangan pabrik yang disebut sebagai hujan asam. Nah, nanti mengakibatkan apa? Hujan asam mengakibatkan korosi atau perkaratan. Nah, bagaimana seharusnya pabrik mengatasi ini? Bagaimana membuang limbahnya? Kita lihat, anak-anak seharusnya sebuah industri atau pabrik sudah mengganti energi menjadi energi alternatif. Misalnya tadi yang dikatakan bahwa selama ini pabrik menggunakan mesin-mesin yang bahan bakarnya menggunakan solar. Sebaiknya mesin-mesin ini diganti. Bagaimana menghidupkan mesin-mesin ini bukan dengan mengisi dengan bahan bakar solar, tetapi bahan bakar solarnya itu digantikan oleh matahari. Tentu saja kita memerlukan suatu alat untuk mengubah matahari ini menjadi suatu energi. Apa namanya? Adalah panel surya atau sel surya atau panel solar, sama saja. Alat inilah yang bisa mengubah cahaya matahari kemudian menjadi energi listrik, sehingga ketika dia berubah menjadi energi listrik dapat menggerakkan semua mesin-mesin yang ada di dalam pabrik. Tapi kalau digunakan untuk rumah tangga juga bisa menghasilkan listrik yang nanti bisa menghidupkan lampu, kemudian menghidupkan televisi dan alat-alat rumah tangga yang lain. Ini yang disebut sebagai energi alternatif dan lebih murah. Sebab matahari kan menggunakan matahari. Sebab matahari tidak akan ada habisnya. Dia termasuk sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tidak akan habis. Sama seperti air tadi. Kemudian efeknya apa? Dampaknya apa? Dia tidak akan mengeluarkan polusi. Karena mesin diesel yang dipergunakan dalam suatu industri tidak menggunakan bahan bakar solar dan tidak ada asap kalau kita menggunakan matahari. Sekarang misalkan perhatikan, coba kamu perhatikan cara menjaga siklus air. Nah, pabrik yang Miss katakan tadi membuang limbah ke sungai atau ke laut secara diam-diam, karena sekarang ada undang-undangnya, mereka akan kena denda kalau seandainya terbukti atau tertangkap membuang limbah industri ke dalam air laut atau air sungai. Kamu perhatikan, ini adalah limbah industri ya, seperti ini buangan. Ini limbah industri itu sampah sebenarnya. Ini beracun. Sebelum dibuang ke laut, industri atau pabrik harus mengolah ini seperti ini kurang lebih. Ini ada pengolahannya. Sehingga kalau sudah diolah dan dipastikan tidak beracun, nah sudah seperti ini, bisa dibuang ke laut atau ke sungai. Tentu saja ini memerlukan biaya yang besar untuk mengolah limbah. Nah, suatu pabrik atau industri karena biayanya besar kadang-kadang menghindari pengolahan limbah ini karena pabrik membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, bagaimana supaya siklus air dapat terjaga adalah banyak sekali sungai atau laut tertutup oleh sampah-sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga misalnya berupa plastik, botol, kaleng bekas, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi sampah-sampah rumah tangga ini dengan gerakan 3R? Ini bisa kita lakukan, Nak. 3R adalah recycle, reuse, dan reduce. Apa itu?
kita lihat, reduce adalah mengurangi pemakaian bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang. Kurangi kalau memang itu bahan tidak bisa didaur ulang. Kalau recycle, menjadikan bahan yang sudah tidak terpakai, yang tadinya kamu mau buang, dapat terpakai kembali. Kalau reuse adalah menggunakan barang itu kembali. Kita kasih contoh, nih reduce. Nah, kita kurangi, ini kan susah sekali diolah lagi kan. Kita kurangi kalau kita belanja jangan menggunakan plastik, dan itu sudah dilakukan karena setiap kali kita belanja ke supermarket atau ke Alfamart, Indomaret, kita dikenakan biaya untuk membeli kantong plastik tersebut. Gunanya apa? Supaya konsumen atau pembeli mengurangi pemakaian ini. Nah, bagaimana caranya? Bawa sendiri tas-tas belanja. Ya, ini kan bisa digunakan berkali-kali, jadi mengurangi pemakaian plastik. Recycle menjadikan barang yang tadinya kamu mau buang yang tidak berguna menjadi berguna kembali. Misalnya dijadikan tas, kemudian payung, kemudian bisa dijadikan sandal untuk di rumah. Itu adalah recycle. Kemudian menggunakan ulang daripada dibuang, kan bisa kamu gunakan untuk tempat-tempat seperti ini. Jadi harus kreatif sehingga sampah-sampah ini nggak selalu dibuang. Oke, yang ketiga, kita harus betul-betul menyelamatkan air bersih atau menghemat air bersih ini. Bagaimana caranya menghemat air? Tentu saja dengan menutup keran air kalau sudah tidak dipergunakan lagi, dan jangan lupa menutupnya. Atau kalau kamu melihat di rumah atau di sekolah ada keran air terbuka, walaupun bukan kamu yang melakukannya, tidak ada salahnya kamu lakukan untuk menutupnya. Jadi kita harus hemat dengan air bersih, karena air bersih susah untuk didapatkan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kamu bisa memberitahukan asisten rumah tangga kamu, ya, supaya kalau mencuci itu jangan sekaligus banyak, jadi mengirit air, jangan sedikit dicuci. Nah, itu kan boros airnya. Kemudian jangan mencuci kendaraan setiap hari karena pemborosan air. Kemudian kita lihat, gunakan air bekas mencuci beras atau cuci sayur untuk menyimpan tanaman, jangan dibuang, kan sayang. Ya, jadi air-air seperti ini gunakan untuk menyiram tanaman. Terus berikutnya, supaya tidak mengganggu siklus air, kita harus tetap menjaga suatu wilayah atau suatu daerah supaya ada daerah resapan air. Dengan cara bagaimana? Misalnya suatu jalanan, jangan semuanya diaspal, tapi gunakan jalanan itu bukan dengan beton atau bukan dengan aspal, tapi dengan memasang paving block atau con block. Apa sih itu, Miss? Ini tidak ditempel dengan menggunakan semen. Jadi hanya disusun begitu aja. Nah, celah-celahnya itu memberikan ruang supaya air bisa menyerap ke dalam tanah. Ini seperti ini contohnya. Paving block. Kemudian apa ini? Ini adalah membuat taman kota. Jadi jangan seluruh tanah atau seluruh lahan kosong dijadikan pabrik, dijadikan mall, dijadikan gedung-gedung yang bertingkat, tapi berikan lahan untuk daerah resapan air dengan membuat taman kota. Berikutnya adalah misalkan masalah berikutnya adalah tentang peristiwa alam atau kejadian alam, atau kita bisa katakan bencana alam. Bencana alam itu
bisa diakibatkan karena perbuatan manusia seperti banjir, seperti tanah longsor, atau karena betul-betul alam. Nah, seperti banjir dan tanah longsor, kenapa Miss katakan bahwa banjir itu akibat perbuatan manusia? Karena satu, manusia membuang sampah sembarangan seperti yang tadi Miss katakan, membuang limbah rumah tangga, membuang limbah pabrik ke sungai sehingga sampahnya menutupi permukaan air. Kalau sudah banyak dia akan tenggelam sehingga sungai menjadi dangkal karena di bawahnya itu banyak sekali sampah-sampah sehingga menjadi dangkal. Hujan sedikit meluap ke daratan. Yang kedua, dengan adanya yang seperti yang diterangkan pada video pertama, ada global warming atau pemanasan global, di mana pemakaian polusi industri pabrik menyebabkan tipisnya lapisan ozon sehingga sehingga matahari kemudian tidak bisa terserap oleh atmosfer secara sempurna, apalagi lapisan ozon makin lama makin menipis, kemudian berakibat bumi menjadi panas sehingga mencair gunung-gunung es yang ada di kutub utara dan ada di kutub selatan. Es mencair, kemudian kembalinya kemana? Ke laut. Permukaan air laut langsung tinggi, padahal belum musim penghujan. Begitu hujan turun, dia penuh dan meluap kembali. Itu yang diakibatkan oleh manusia. Yang diakibatkan oleh alam misalnya adalah gempa bumi. Anak-anak, gempa bumi ada dua, ada gempa bumi tektonik, ada juga gempa bumi vulkanik. Anak-anak, kalau gempa bumi tektonik ini akibat dari lapisan tanah yang bergeser. Kamu masih ingat tanah itu berlapis-lapis? Nah, lempengan atau lapisan tanah ini bergeser karena memang tanah itu tidak stabil tapi labil. Jadi tidak tetap statis begitu aja, kadang-kadang dia bergerak. Nah, pergerakan ini menimbulkan yang disebut dengan gempa bumi tektonik dan mengakibatkan kerusakan seperti ini. Ini gempa bumi tektonik. Kemudian kita lihat ini adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini akibat di dalam perut bumi atau perut gunung. Di dalam perut gunung itu ada yang namanya cairan panas dalam perutnya. Kalau manusia itu lambung. Sehingga suatu saat dia akan keluar. Ini disebut dengan gunung meletus. Ketika keluar dia akan menimbulkan getaran. Nah, itu yang disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Kemudian ini seismograf untuk mengukur seberapa dekat gunung tersebut akan meletus. Dilihat dari getarannya. Nah, getarannya itu diukur pakai seismograf. Kalau makin lama pergerakannya makin seperti ini, tentu saja dapat diperkirakan bahwa sebentar lagi gunung berapi tersebut akan meletus. Dan biasanya BMKG akan memperingatkan penduduk di sekitarnya untuk mengungsi ke tempat lain karena cukup berbahaya. Berikutnya adalah tsunami ya. Tsunami itu terjadi seperti ini. Tsunami itu kenapa air laut atau ombak atau bisa terjadi gelombang air laut yang begitu besar dan begitu tinggi? Itu penyebabnya ada dua. Pertama, ada gunung di dalam dasar laut, itu ada gunung laut yang meletus, tapi dalam laut ya, meletus sehingga mengakibatkan gelombang besar seperti ini yang disebut tsunami.
Itu yang pertama. Yang kedua, tsunami berakibat dari pergeseran lempengan tanah. Jadi tanah tuh yang ada di dalam dasar laut. Jadi dasar laut juga ada tanahnya kan. Ada gunung, kemudian ada dataran rendah, dia bergeser. Seperti di daratan tadi, gempa bumi tektonik tadi. Nah, karena ada pergeseran lapisan tanah di dasar laut, maka menimbulkan gelombang seperti ini. Ini yang disebut dengan tsunami. Ini tingginya bisa 3 meter. Kamu bisa lihat sendiri dari gambar-gambar ini. Bisa membuat satu kota menjadi hanyut atau tenggelam. Nih kita lihat, mobil juga kalah kekuatannya kalau dengan air. Oke, kita tinggalkan tsunami, kita lanjut ke gunung yang meletus tadi. Jadi kalau sudah getarannya sudah tinggi, kemudian terjadi letusan gunung. Ini semua bahan-bahan material yang ada di sini keluar semua dan panas anak-anak. Ini itu adalah, kalau anak-anak masih ingat, adalah lapisan inti bumi bagian luar. Bahkan ada yang mencapai bagian dalam. Tapi lebih sering inti bumi bagian luar. Ingat ya, inti bumi bagian luar itu cairan panas besi dan nikel, jadi keluar. Nah, kalau sudah ini disebut magma. Jadi magma itu cairan panas dalam perut gunung. Kalau manusia lambung. Magma, cairan panas dalam perut gunung. Kalau sudah keluar seperti ini, itu disebut lava. Jadi lava adalah magma yang keluar dari perut gunung pada saat meletus. Ya. Jadi lava adalah magma yang keluar dari perut gunung pada saat meletus. Nih, lava ini kalau hujan turun memang menjadi dingin, tapi tetap cukup berbahaya juga. Itu namanya lahar kalau sudah bercampur dengan air hujan. Ini seperti ini anak-anak, lava. Itu cukup berbahaya. Dan berikutnya adalah banjir. Banjir disebabkan karena 3 hal. Pertama, memang curah hujannya sangat besar. Kemudian yang kedua, karena sungai-sungai dangkal, karena sampah tadi, sampah di permukaan air lama-lama menjadi turun ke dalam dan membuat sungai menjadi dangkal. Ketika musim hujan, dia mudah meluap karena penampungannya sedikit, sudah dangkal. Kemudian tidak ada daerah resapan air. Tidak ada daerah resapan air yang tadi Miss bilang, taman kota, kemudian jalan-jalan di perumahan yang di aspal atau di beton semua. Jadi lebih baik di konblok atau dipasang paving block. Itu yang menimbulkan banjir. Ini seperti ini. Bagi mereka yang tinggal di Kelapa Gading, Januari kemarin kita mengalami kebanjiran seperti ini. Jadi ini nggak perlu memberi contoh lebih banyak karena kita mengalami sendiri di kehidupan kita. Kemudian apa itu erosi? Anak-anak, erosi itu tanah longsor. Tanahnya longsor seperti ini. Ini karena nggak ada tanaman. Itu ada tanaman. Tanaman kalau cuma 1-2, akarnya tidak mampu tanah akan melekat ke dalam akar, memang betul, tapi dia tidak mampu menahan kalau perbandingannya antara tumbuhan dengan tanah yang longsor seperti ini. Andai kata sepanjang tepi ini ditanami oleh pohon, maka erosi tidak akan terjadi karena dia menahan tanah. Dan erosi, kenapa bisa erosi? Bisa karena hujan yang menyebabkan tanah menjadi labil sehingga dia jatuh seperti ini dan tidak ada akar tanaman yang menahannya.
awalnya karena hujan, atau tidak ada hujan tiba-tiba seperti ini juga bisa. Yang berikutnya adalah topan atau badai yang ditimbulkan oleh angin yang kencang kemudian disertai oleh hujan. Dia bisa membawa, ketika dia melewati perumahan, dia melewati hewan, itu bisa terbawa dan bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi seperti ini. Jadi khusus yang membentuk kursus seperti ini namanya tornado. Jadi bisa menerbangkan atap rumah, mobil, dan benda-benda yang dia lewatinya. Nah, ini adalah korasi, bukan korosi ya. Kalau korosi adalah perkaratan, kalau korasi itu pengikisan tanah oleh angin kencang. Ini seperti ini. Itu sering terjadi di gurun pasir anak-anak. Jadi ada angin kencang meniupkan pasir seperti ini, itu korasi. Inilah akibat dari gempa atau badai atau tsunami. Bisa karena banjir, pasti terjadi korban jiwa. Kemudian jembatan bisa rusak, bangunan juga roboh, pohon-pohon juga tumbang, rusak semuanya. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau mencegah peristiwa alam terutama yang diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor? Kalau kayak seperti gempa bumi tektonik itu tidak bisa kita cegah karena itu adalah alam, tapi yang bisa kita cegah seperti banjir dan tanah longsor, apa yang bisa kita cegah? Bagaimana caranya? Adalah membuang sampah pada tempatnya, jangan dibuang di permukaan air. Itu lakukan dimanapun kamu berada, di dalam mobil maupun di kelas maupun dimanapun kamu berada. Buanglah sampah di tempat sampah. Kamu lihat akibatnya, kalau orang tidak menuruti peraturan dari pemerintah, sampah akan dipenuhi, sungai akan dipenuhi oleh sampah-sampah seperti ini. Tuh. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Nah, ini banyak sekali yang mendirikan bangunan di tepi-tepi sungai, sehingga badan sungai itu menjadi sempit. Kalau badan sungainya lebar, dia menampung air lebih banyak. Siapa sih yang suka mendirikan bangunan-bangunan? Ini biasanya pengungsi-pengungsi dari desa yang ke kota untuk mencari kerja. Mereka tidak mampu membeli rumah secara layak, tapi mereka butuh tempat tinggal, sehingga mereka mendirikan bangunan-bangunan liar seperti ini. Kenapa dikatakan bangunan liar? Karena tanpa izin pemerintah. Tentu saja pemerintah tidak akan mengizinkan, karena ini juga berbahaya buat mereka. Kalau misalnya terjadi banjir besar, kemudian bisa merubuhkan rumah-rumah yang mereka dirikan, karena ini pasti rumah yang tidak kuat fondasinya, itu juga bisa menimbulkan korban jiwa buat mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu pemerintah melarang pendirian rumah-rumah di sepanjang tepi sungai. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mencegah tanah longsor yang biasanya terjadi di lereng gunung. Lereng gunung itu bagian yang miring. Kita membuat sengkedan atau terasering berundak-undak seperti ini, kayak tangga, tapi ditanamin, sehingga ketika hujan deras, air tidak akan bisa membawa tanah untuk turun ke bawah karena tertahan oleh akar-akar seperti ini. Lakukan penanaman pohon di sepanjang lahan kosong. Bahkan kamu bisa melakukannya penghijauan itu misalnya di pot-pot bunga
karena selain menghasilkan oksigen, itu baik untuk pernapasan kita. Oh, kalau kamu punya lahan, tanami pohon. Demikian video kali ini anak-anak untuk sumber daya alam. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Anak-anak belajar, dengarkan berkali-kali video ini sehingga kamu benar-benar paham. Nanti tanyakan apa yang tidak kamu mengerti kalau kita punya kesempatan untuk bertemu secara online. Baik anak-anak, selamat pagi, siang, malam, atau sore. God bless you. Tuhan memberkati. Bye.